warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala. Apakah kaidah ini salah atau bagaimana? Kita tidak berbicara salah atau benar, tapi bagaimana cara memahami kaidah ini supaya tidak menjadi masalah baru. Kurang besar ya hurufnya ya. Baiklah, kita perbesar lagi hurufnya. Ini nampaknya kabelnya nih agak lemah. Biasanya kalau warnanya muram begini, kabelnya nih yang kurang kuat. Masalah pertama, ada satu kaidah yang mengatakan al-aslu fil ibadati al-butlan hatta yaquma dalilun al-amri. Asal hukum dalam ibadah adalah batal sehingga ada dalil yang memerintahkannya, sehingga setiap praktek yang disebut ibadah tanpa dalil ditolak. Ini cukup membingungkan sekian banyak orang soalnya. Dengan kaidah ini banyak masyarakat yang kebingungan karena tidak mengerti dalil. Ketika ditunjukkan kepada mereka dalil-dalil tentang ibadah, mereka pun tidak yakin apakah betul itu dalilnya, karena mereka tidak memahami bahasanya. Meski sudah diterjemahkan, namun telah ditemukan banyak terjemah yang berbeda untuk dalil yang sama. Dalilnya itu juga terjemahnya berbeda, yang benar yang mana? Pertanyaan, apakah kaidah tadi memiliki makna universal dan terjamin kebenarannya? Kita juga mempertanyakan karena kaidah tersebut fikiran manusia, bukan dari Quran, bukan dari hadis. Bolehkah kita jadikan pegangan yang mutlak? Pembahasan ya, untuk membahas masalah ini diperlukan pemikiran yang lebih luas dan mendalam. Karena itu penulis dalam ini nanti dalam buku fikih kontroversi ini bahasan khusus. Mohon maaf jika tulisan ini sedikit melelahkan karena berkaitan dengan kaidah-kaidah yang kurang masyarakat. Namun demikian dipandang penting sehubungan dengan banyaknya vonis bid'ah yang tidak menyelesaikan masalah, akan tetapi sebaliknya sering menambah masalah baru. Padahal Islam diturunkan adalah untuk menyelesaikan masalah. Sebagai suatu upaya agar tidak terlalu melelahkan, maka dalam hal ini penulis akan memilih sistem dialog yang merupakan kumpulan dari dialog yang dialami penulis pada saat bertemu dengan beberapa aktivis dakwah. Nah, aktivis dakwah berkata, sudah sekian lama para ulama berdakwah, tapi masih banyak kita temukan dari masyarakat muslim yang melakukan praktek bid'ah. Antara lain mereka melakukan praktek ibadah tanpa dalil. Padahal jelas sekali al-aslu fil ibadah al-butlan hatta yaquma dalilun al-amri. Jelas sekali asal ibadah itu hukumnya batal, dilarang, sehingga ada dalil yang memerintahkannya. Saya di sini berkata, maaf, meskipun saya sering mendengar kaidah ini, namun saya belum mengetahui, bahkan sering bertanya dalam hati, siapakah yang menyusun kaidah ini? Ya, kita kalau mau objektif bahwa kita berlandaskan Quran dan Sunnah, kaidah jangan diposisikan sebagai dalil, tapi metodologi. Mudah-mudahan dalam forum ini saya mendapat jawaban. Ini pengalaman saya dalam satu forum ini. Saya tulis di sini. Kata aktivis tadi, ini satu kaidah yang sudah sangat populer. Mengapa Anda masih mempertanyakan? Kalau begitu Anda ketinggalan. Ini saya dikatakan begitu soalnya oleh orang tersebut. Anda ketinggalan katanya. Kalau memang menurut pandangan Anda kaidah ini salah, atau Anda menemukan satu kesalahan atau kekurangan dalam kaidah ini, sampaikanlah pada forum ini. Maaf Ustadz, sama sekali saya tidak bermaksud untuk menilai. Saya hanya ingin mengetahui saja dari mana kaidah ini. Sebab yang pernah saya baca dalam kitab Fathul Bari karya Ibnu Hajar tidak begitu. Dia mengatakan al-aslu fil ibadah at-tawaqquf. Artinya asal ibadah itu, tunggu dulu, mau dikatakan salah atau benar, tunggu dulu.
tidak langsung divonis salah, tidak juga langsung didukung. Dapat dipahami dari ungkapan ini bahwa ibadah yang dilakukan umumnya manusia itu asalnya dua kemungkinan, antara salah dan benar, hingga ada keterangan yang menjelaskannya salah atau benar. Karena itu banyak budaya masyarakat Arab yang dihapus dan banyak pula yang dilestarikan, lalu diperbaiki dengan keikhlasan niat. Rasulullah bersabda, bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Artinya akhlak yang mulia sudah ada sebelum Rasulullah diutus, namun belum sempurna. Demikian pula jika kita perhatikan firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Jadi sebelum beliau diutus sudah banyak manusia yang memiliki akhlak yang agung, namun belum memiliki atasan yang dapat membimbing akhlak yang agung. Allah mengangkat Rasul sebagai atasan semua akhlak yang agung. Ini redaksi Al-Quran sangat mendalam, sangat indah. Cuma kalau kita baca terjemahan yang ada, wa innaka la'ala khuluqin azim, terjemahannya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung, tidak mengandung makna atasan. Padahal kalimat ala ini artinya sungguh di atas. Engkau benar-benar di atas akhlak yang agung, bahwa Rasulullah itu atasan akhlak, dan akhlak atasan manusia. Manusia dituntut untuk mengikuti akhlak yang agung, dan akhlak yang agung dituntut untuk ikut kepada Rasulullah SAW. Jadi sehubungan dengan praktek ibadah yang disebutkan tanpa dalil itu, nampaknya perlu juga dihubungkan dengan sasaran dan niatnya. Tadi kan niat sangat penting, sebab kita diperintah untuk selalu menjadikan semua aktivitas kita sebagai ibadah. Nah, kalau umpamanya semua ibadah batil kalau tanpa dalil, terus bagaimana kita menjadikan segala aspek kehidupan kita ini jadi ibadah? Kebanyakan tanpa dalil tuh. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Segala aktivitas yang dilakukan umat sangat ditentukan dengan niatnya. Ulama usul fikih mengatakan al-umuru biqmaqasidiha. Segala urusan itu sangat diperhatikan, sangat ditentukan oleh maksud-maksudnya buat apa. Maksud mencari ridha Allah, atau maksud mencari ridha manusia, atau maksud mencari uang, sangat diperlukan hal seperti itu. Aktivis tadi berkata lagi, dalam urusan dunia boleh begitu, tapi dalam urusan ibadah tidak dibenarkan tanpa dalil atau contoh dari Rasulullah. Penulis berkata, bukankah kita diperintah untuk menjadikan semua kehidupan sebagai ibadah kepadanya? Allah berfirman, wabtaghi fima atakallah ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pada apapun yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, cari semuanya itu, gunakan semuanya itu untuk mencari hari akhirat. Artinya dipakai ibadah. Otak untuk ibadah, jasad untuk ibadah, harta, usia, tempat untuk ibadah, semuanya. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari dunia, dan berbuat baiklah kepada orang-orang yang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan. Aktivis mengatakan lagi, ibadah itu terbagi dua, ada mahdoh, ada ghair mahdoh. Dalam urusan ibadah mahdoh seperti sholat, Rasul bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Ini urusan agama. Segalanya mesti dilakukan sebagaimana Rasulullah lakukan, tanpa menambah atau mengurangi sedikit pun. Lain hanya dengan ibadah ghairu mahdoh, yaitu urusan dunia. Rasulullah bersabda, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kamu lebih mengetahui tentang urusan duniamu. Penulis menyatakan, pernyataan Ustadz mengundang saya untuk bertanya lagi, kalau diizinkan. Waktu itu saya bilang begitu. Akhirnya dia berkata, silahkan, katanya. Akhirnya saya menyampaikan pertanyaan. Ada pertanyaan apa? Silahkan. Apakah masih berkaitan dengan masalah ini? Saya jawab, iya. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang Ustaz sampaikan tadi. Pertama,
Ustaz tadi mengatakan bahwa ibadah terbagi dua, yaitu mahdoh dan ghairu mahdoh. Ini juga termasuk yang saya cari, siapakah yang membagi ibadah kepada mahdoh dan ghairu mahdoh ini. Hal ini perlu saya ketahui agar jelas maknanya, atau yang disebut dengan definisinya apa. Definisi mahdoh, definisi ghairu mahdoh itu apa? Sebab banyak orang yang menggunakan istilah sementara maknanya belum jelas. Kata bid'ah, kata mahdoh, belum jelas apa yang dimaksud oleh dia. Bid'ah, mahdoh, sunnah, belum jelas. Ketika diperjelas, oh berbeda ternyata pemahamannya. Dan tidak akan bertemu-temu kalau memang maknanya belum jelas. Akhirnya menimbulkan perdebatan yang berkepanjangan tanpa mencapai titik temu. Itu pertama, tentang pembagian mahdoh itu siapa yang berkata. Kedua, mengapa hadis tentang sholat tersebut diartikan pentingnya sholat dengan cara 100% seperti Rasul? Apakah ada yang mampu melakukan sholat persis seperti Rasul? Apakah tidak mungkin dimaknai lain? Shallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Artinya apa? Sholatlah kamu sesuai dengan penglihatan kamu atau pemahaman kamu dari sholat Rasul. Sebab kama ra'aitum, sebagaimana kamu lihat, yang melihat dari situ beda dengan yang melihat dari sini. Yang melihat setiap waktu beda dengan yang melihat sewaktu-waktu. Aisyah melihat di malam hari bagaimana Rasulullah salat. Umumnya sahabat tidak melihat bagaimana Rasulullah salat di malam hari. Berbeda penglihatan. Adapun kekurangan atau kelebihannya yang tidak disengaja karena penglihatan dan pemahaman masing-masing bisa berbeda, maka mohonlah ampun kepada Allah. Sebab salat itu hubungan seorang hamba dengan Allah yang melibatkan keyakinan, pemikiran, dan gerakan fisik. Jadi kalau umpamanya ditetapkan salat kita harus 100% seperti Rasulullah, kita mampu enggak gitu? Sebab bagaimana Rasulullah membaca Al-Quran dan bagaimana penjiwaan beliau terhadap Al-Quran, ini sulit untuk kita ketahui dan kita ikuti. Kemampuan kita sangat terbatas. Boleh jadi masalah lahir bisa diupayakan agar sesuai dengan Rasulullah SAW. Namun karena salat ini adalah ibadah fisik dan non fisik, tentu sungguh sulit untuk mengukur kesesuaian dalam segala hal. Karena itu Rasulullah tidak bersabda shollu bi sholati, salatlah kamu dengan salatku. Wah, cukup berat itu. Atau shollu ka sholati, salatlah kamu seperti salatku. Cukup berat itu. Rasul bersabda shollu kama ra'aitum, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku. Nah, penglihatan bisa berbeda-beda. Ketiga, hubungan antara urusan dunia dengan urusan agama. Dari pernyataan Ustaz tadi, saya pahami bahwa urusan dunia bukan urusan agama, atau agama itu lawan dunia. Bukankah lawan dunia itu akhirat? Ini perlu mungkin, dan ini sering kan terungkap ini. Ini urusan dunia bukan urusan agama. Nanti dulu. Agama itu mengantarkan kita hidup di dunia untuk akhirat, bukan anti dunia. Dalam memahami hadis antum a'lamu bi amri dunyakum, kamu lebih tahu tentang urusan agama kamu. Saya berbeda dengan dalam hal ini Ustaz. Sebab urusan dunia tidak berseberangan dengan urusan ibadah, melainkan kita diperintah untuk menggunakan dunia untuk ibadah. Jadi makna hadis itu adalah kamu sekalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kamu, dan aku lebih tahu tentang urusan dunia aku. Namun urusan akhirat adalah urusan gaib, maka akulah yang lebih mengetahui baik akhirat kamu, akhirat aku, karena berdasarkan kepada wahyu. Karena itu gunakanlah dunia untuk ibadah dengan mengikuti arahan dariku. Pemahaman ini memberi makna bahwa urusan dunia tidak terpisahkan dari urusan agama. Inilah perbedaan antara ajaran Islam dengan paham sekuler. Sekuler yang memisahkan agama dengan dunia. Kalau mau dunia, dunialah, jangan bawa-bawa agama, kan gitu.
Kalau mau urusan agama, jangan sibuk-sibuk urusan dunia. Itu bukan masjid, bukan Quran. Quran membimbing kita untuk mampu menguasai dunia demi kepentingan akhirat. Bahkan sekian banyak praktek ibadah itu mengantarkan kita untuk menguasai dunia untuk akhirat. Seperti dibahas pada Selasa yang lalu, rakaatani qabla al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat sebelum salat subuh nilainya lebih mulia daripada dunia dan isi-isinya. Berarti kalau kita salat dengan benar, kita akan mengarahkan dunia untuk akhirat. Ya, aktivis berkata lagi tentang siapa yang membagi ibadah kepada ibadah mahdoh dan ghair mahdoh, memang saya sendiri belum mengetahui, kata dia begitu terus terang. Bagus, dia langsung berterus terang, baiklah ini merupakan masukan bagi kami, kata dia. Namun terkait dengan pendapat Anda tentang masalah solat yang tidak bisa solat, saya tidak bisa terima begitu saja. Dan itulah fenomena sosial yang kita saksikan. Dan jangan sampai kita biarkan umat berbeda dalam sholat. Sebab yang benar itu pasti satu. Apabila ada perbedaan, pasti ada yang benar, ada yang salah gitu. Itu prinsip dia begitu. Kalau Rasulullah masih hidup, tentu sekian banyak ibadah kaum muslimin akan beliau nilai bahwa mereka belum bisa melaksanakan sholat dengan benar. Karena banyak sekali yang berbeda dari petunjuknya. Dan kalau dibiarkan, tentu mereka akan bebas saja membuat acara ibadah lain-lainnya dengan alasan yang penting niatnya benar. Padahal perbuatan bid'ah tetap bid'ah, yaitu dhalalah, sesat, meski niatnya dipandang ikhlas. Sebenarnya tidak ada niat ikhlas tanpa mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Terkait dengan masalah ini, saya ingin menegaskan kembali bahwa asalnya ibadah itu dilarang hingga ada dalil yang memerintahkannya. Jadi semua ibadah ditolak selain yang ada perintahnya. Saya tegaskan di sini, tampaknya pernyataan asal ibadah itu dilarang perlu ada pembatasan makna. Makna asal itu apa? Makna ibadah itu apa? Atau disebut dengan definisinya apa? Biar lebih jelas. Sebab jika lafaz al-aslu diartikan asal secara mutlak, apakah tidak berlawanan dengan firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Berarti sejak asal ada perintah ibadah kan? Kalau ini kan asalnya ibadah itu dilarang gitu. Sedangkan ayat menyebutkan asal itu justru ibadah diperintah. Ayat ini memberi gambaran tentang adanya perintah ibadah sejak awal diciptakan jin dan manusia. Tentu kita sepakat bahwa jika ada pertentangan antara ayat dengan hadis, maka ayat akan kita ambil. Apalagi jika ungkapan seorang ulama bertentangan dengan ayat Al-Quran, ya ayat Al-Quran lah yang diambil. Namun demikian, saya tidak menilai kaidah tersebut bertentangan dengan ayat, kecuali jika kata asal dan kata ibadah dipahami secara mutlak tanpa batas. Dan pemahaman ini sering merembet kepada pemahaman nas lainnya. Aktivis mengatakan lagi, kaidah itu sangat diperlukan. Sebab tanpa ada kaidah yang disepakati, tentu akan kacau. Ya perlu ada kaidah gitu. Kalau nggak dipakai kaidah bagaimana? Saya katakan realitanya kaidah tersebut tidak disepakati, Ustaz. Memang ada kaidah lain tentang masalah asal dalam ibadah. Ada dan sangat bervariasi. Bahkan kaidah yang diungkapkan itu menurut ulama lainnya tidak termasuk asasi. Kaidah yang tadi al-aslu fil ibadah al-butlan itu bukan kaidah awal, bukan kaidah asasi. Khusus masalah dalam ibadah dan ibadah yang paling utama, para ulama mengatakan beda-beda. Pertama, wa annal asla fil ibadati adamut ta'lil. Ini ditemukan dalam kitab Asy-Syatibi. Asalnya dalam ibadah itu adalah tanpa komen, terima saja. Itu asal ibadah juga ternyata. Kalau tadi asal ibadah adalah dilarang kecuali ada perintah. Kalau ini asal ibadah tanpa alasan, artinya sholat fardu subuh 2 rakaat
maghrib 3, isya 4, jangan bertanya mengapa, terima aja. Jangan bertanya kenapa, terima saja. Itu adalah asal ibadah juga. Nah, kaidah ini memberi makna pentingnya menerima aturan ibadah dengan berlandaskan hanya kepada keimanan. Seperti jumlah rakaat salat fardu hendaklah diterima tanpa bertanya mengapa berbeda antara satu waktu dengan waktu lainnya, padahal sama-sama fardu. Ada lagi yang mengatakan al-aslu fil ibadah al-ittiba'. Asalnya ibadah ikut pokoknya. Innal asla fi babil ibadat huwa ittiba'ur rasul. Artinya ikut Rasul tanpa ada tambahan, tanpa ada pengurangan. Ini mirip dengan yang tadi, kaidah yang awal. Maka tidak patut bagi seorang pun untuk menambah sedikit pun atau menguranginya apapun alasannya. Kaidah ini perlu keterangan tentang pembatasan mana ibadah yang dimaksud dalam statement ini agar tidak memberatkan umat. Sebab itu komunikasi hamba dengan Allah. Realitanya tiada yang sanggup mengikuti praktik ibadah Rasulullah dalam arti yang sebenar-benarnya, seluas-luasnya. Tapi yang kita ikuti dari Rasulullah itu kan barusan zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Persis Rasul juga 4 rakaat. Tapi bagaimana isi 4 rakaat kita dengan isi 4 rakaat Rasul? Wah, sangat jauh berbeda. Jangankan tingkatan kita, tingkatan sahabat saja ada yang sholat berkali-kali, sampai 3 kali sholat oleh Rasulullah nyatakan, kamu belum sholat, kamu belum sholat. Padahal pasti kalau mengangkat tangan, Rasul pasti sahabat pasti mengikuti Rasulullah. Kalau kita mengangkat tangan masih diperdebatkan. Mengangkat tangan itu yang benar begini, begini atau begini kan? Masih banyak masalah. Saya pernah diminta jadi imam di dalam satu masjid. Saya langsung Allahu Akbar. Beres, selesai sholat, selesai berdoa, langsung ada orang tua langsung, Ustaz, sebentar ya, ada apa? Enggak, saya melihat Ustaz mengangkat tangannya kok begini, kan mestinya begini, kata dia. Akhirnya saya bilang, besoklah kita ketemu lagi. Besoknya saya bawa hadis. Hadisnya menyebutkan bahwa Rasulullah ketika takbiratul ihram wada'a yadaihi hadwa mankibaihi. Rasul sewaktu takbir meletakkan 2 tangannya di depan bahunya. Nah, yang dimaksud 2 tangan ini, apakah ini atau dari sini sampai sini ini tangan, saya bilang gitu. Ya, kalau memang yang dimaksud tangan Allah ini jari, ya begini berarti. Tapi kalau dipahami bahwa tangan adalah dari sini sampai sini adalah tangan, tangan berada di depan bahu, ya berarti begini. Ya buat begitu. Makanya bilang masalah ini adalah tergantung penafsiran masalah tangan aja deh. Sehingga kalau ada orang lain yang begini, ya memang tangan ini juga bagian dari tangan kok, di depan bahu. Ada yang begini, ini juga adalah tangan di depan bahu. Cuma ada hadis yang lain bahwa jarinya itu adalah dekat ke telinga. Ada hadis yang lain kan. Maka nampaknya kalau dipahami begini, ini mungkin lebih dekat karena mengamalkan 2 hadis. Kalau begini, ya mengamalkan 1 hadis, enggak keluar juga insya Allah. Dan para ulama dalam fikih sunnah antara lain Said Sabiq menyebutkan itu merupakan sunanus salah. Hukumnya sunat-sunat. Apabila ngangkatnya begini juga Allahu Akbar, itu juga sah gitu kalau rukunnya tercapai. Nah, untuk ikut seperti Rasul seperti bagaimana, makanya kita tidak hanya sebatas memperhatikan yang terukur, yang tidak terukurnya bagaimana. Oh, merasa kurang, mohon ampun kepada Allah agar diterima segala kekurangan ibadah kita. Kita lanjutkan. Ada lagi al-aslu fi ibadati adz-dzullu. Asalnya ibadah adalah tunduk. Berarti selama memang kita tundukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, entah ada contohnya atau tidak ada contoh dari Rasulullah, itu bernilai ibadah. Seperti apa umpamanya? Bapak, Ibu, saudara-saudara membuka handphone, muncul umpamanya ada gambar-gambar yang membangkitkan kesadaran. Melalui handphone kita niatkan ibadah. Rasul nggak pernah pegang handphone.
atau kita nonton televisi, mengikuti berita, atau umpamanya ada di televisi siaran apa itu dokumentasi tentang binatang, kita merenung gitu melihat bagaimana buaya yang begitu buasnya, dia mengangkat anaknya, dimasukkan ke mulutnya yang giginya begitu jahat, tapi anaknya aman. Allahu Akbar. Bagaimana itu cara meletakkan anak di mulutnya kok enggak kena gigi yang begitu taring, yang begitu tajam itu, tapi aman gitu. Anaknya kecil, masih lemes, kulitnya juga ya masih lunak, tapi aman gitu. Dipindahkan. Allahu Akbar. Apakah ada zaman dulu ibadah seperti itu? Itu ibadah tafakur. Dan ada dalam pernyataan lain. Nah ini dia, Mujahid berkata, afdalul ibadah ar-ra'yul hasanu. Ibadah yang paling utama adalah mencari pemandangan, pemikiran atau berfikir yang tepat, punya pandangan yang bagus. Antara ini kita bertafakur, membaca alam, membaca kehidupan hewan, membuat kita semakin tafakur kepada Allah. Ya Allah, ternyata rahmat engkau curahkan kepada binatang yang ganas, yang buas ini bisa menyayangi anaknya. Dan dalam hadis disebutkan bahwa ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sediakan 100 rahmah. Satu Allah turunkan sekarang untuk kehidupan dunia yang dinikmati oleh semua makhluk, manusia, jin, binatang, burung, ikan, semuanya menikmati rahmat dari yang satu itu. Dibagi-bagi kepada semua makhluk yang satu rahmat itu. Termasuk orang-orang yang suka maksiat mendapatkannya juga. Buktinya, sejahat-jahatnya manusia adalah punya rasa sayang, entah kepada istrinya, entah kepada anaknya. Jahat kepada istrinya, tapi kepada anaknya sayang. Jahat kepada anaknya, mungkin kepada istrinya sayang, atau kepada yang lainnya. Adalah waktu-waktu tertentu. Itu satu rahmat dibagikan kepada semua makhluk. Bagaimana nanti di akhirat 99 yang hanya Allah berikan kepada makhluk pilihannya, sedikit saja dari sekian banyak manusia dan jin. Karena Allah tegaskan, innal insan lafi khusr illal ladzina amanu. Manusia keseluruhan tenggelam dalam kerugian kecuali yang beriman, beramal saleh dan tawassul bil haq, tawassul bis sabr. Kecuali, yang namanya pengecualian cuma sedikit. Dan kita berharap termasuk golongan yang dikecualikan. Kalau kita ingin termasuk golongan yang dikecualikan, jangan ikut-ikutan orang banyak. Tapi bagaimana kita sering berhubungan dengan Allah, mengikuti jejak langkah Rasul, para sahabat dan para tabi'in, para ulama salihin. Nah ini jelas sekali, afdalul ibadah ar-ra'yul hasanu. Ibadah yang paling utama adalah punya pandangan yang baik, yang ikhlas. Kemudian kaidah lain mengatakan, Aisyah berkata, innakum taghfulun afdalul ibadah at-tawadhu. Ibadah yang paling utama adalah merendahkan diri di hadapan Allah, merendahkan hati di hadapan sesama makhluk yang beriman. Itu afdalul ibadah. Sehingga rajin salat, rajin baca Al-Quran, kalau tidak punya tawadhu bisa hilang semua ibadahnya. Rasul menegaskan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin. Enggak akan masuk surga sebanyak bagaimanapun amal solehnya kalau masih tersisa dalam kalbunya kesombongan, walaupun hanya seberat biji sawi. Cukup berat ini. Jadi kita harus merendah. Nah, termasuk sombong dengan kehebatan ibadah, bisa hilang nilai ibadahnya. Aku bisa ibadah ini, bisa ibadah ini, muncul kesombongan. Itu yang sering ditemukan tuh kalau dalam praktek ibadah haji itu. Ibadah haji, ibadah umroh, dia nyombong, aku sudah bisa mengecup Hajar Aswad, cerita kemana-mana. Aku pada waktu ibadah mendapatkan begini-begini, cerita kemana-mana. Khawatir itu merupakan kesombongan. Tapi hanya Allah yang maha tahu
Betulkah dia berkata begitu karena memang muncul kesombongan dari hatinya atau tidak? Cuma kekhawatiran. Sangat penting untuk kita waspadai. Apalagi afdal ibadah intizarul faraji minallah. Ibadah yang paling utama adalah menunggu solusi dalam menghadapi berbagai masalah itu hanya dari Allah. Artinya ini tauhid kan? Karena kita dihadapkan kepada berbagai masalah dalam kehidupan ini. Tidak pernah ada orang yang tidak punya masalah. Nah, orang yang paling bagus ibadahnya adalah orang yang senantiasa menunggu solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berjuang dengan mencurahkan segala upaya, berfikir, nyusun program, berbuat, bekerja, komunikasi dengan sesama manusia, tapi yang dia cari solusi dari Allah. Sakit, silahkan berangkat ke dokter, tapi menyembuhkan yang tidak ada yang menyembuhkan selain Allah. Buat apa berobat? Melaksanakan perintah Allah. Kalau begitu maka dia akan memperhatikan petunjuk dokter dengan mengharapkan kesembuhan dari Allah. Buat apa ke dokter kalau memang kesembuhan hanya dari Allah, melaksanakan perintah Allah. Kalau ingin mendapatkan solusi dari Allah, laksanakan perintah Allah. Antara lain berobat kepada ahlinya. Nah, apabila berobat kepada dukun berarti menjauh dari keridhaan Allah. Nah, kemudian apalagi afdal ibadati adaul faraid wajtinabul maharim. Udah lewat jam 1-nya ya. Baiklah, ini masih panjang. Dan ini sedang saya tulis soalnya. Saya angkat dulu ini. Ini termasuk kepada huruf A. Jadi dalam kajian kamus fikih kontroversi nih, ini nomor 21 dan sudah saya susun sampai nomor 36 ini. Insyaallah lain kesempatan kita lanjutkan dan kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Jadi kesimpulannya belum ada ya. Belum disimpulkan. Nantilah kesimpulannya Selasa mendatang. Kita lanjutkan bahasan ini kalau memang dirasa penting. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.